Sekarang isu kontroversinya sendiri. Jadi waktu itu Clark yang tidak berpendidikan teologi ditabiskan jadi pendeta. Uh, itu sudah lewat segala macam proses. Jadi Clark waktu itu sudah diuji termasuk oleh para profesor dari Princeton dari Westminster juga yang uji gitu dan Clark lolos gitu. Clark lolos, dapat izin jadi pendeta, kemudian ditabiskan jadi pendeta. Tapi ada dua pengecualian. Waktu itu Clark yang meminta itu. Dia juga sudah sebelum ditabis, dia sudah konsultasikan dengan para profesor di Westminster itu gitu bahwa dia mau minta ditabis. Kemudian dari segi bahasa Ibrani dia mungkin minta pengecualian dan juga ada persyaratan waktu itu kalau jadi pendeta di sana harus studi teologi 2 tahun dan dia juga minta itu untuk diabaikan gitu. Dan memang waktu itu Clark diuji sekitar 2 kali diuji. Dia belajar bahasa Ibrani tapi tidak fasih. Tapi kalau bahasa Yunani dia fasih sekali, bahasa Yunani dia fasih. Dan waktu itu diadakan ujian pendeta, termasuk ujian tuh penguji itu adalah termasuk orang-orang dari Westminster sendiri, termasuk orang-orang yang kemudian menentang Clark. Clark dinyatakan lulus. Tapi kemudian Van Til mengatakan bahwa penabisan Clark dilakukan secara tidak sah karena itu sesuai peraturan tata gereja itu tidak sah. Itu yang pertama. Itu keberatannya. Jadi ada keberatan dari Van Til. Jadi waktu itu Clark sudah ditabis jadi pendeta, kemudian kubunya Van Til mengirim keberatan. Nah, keberatannya itu karena pertama itu penabisan dianggap tidak sah, tidak mengikuti tata gereja. Kedua, pandangan Clark yang mengatakan bahwa kebenaran yang diketahui manusia diketahui oleh Allah. Terus keberatan itu mengatakan kami tidak berani mengatakan itu. Tidak ada titik sama sekali antara pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia. Itu kata Van Til dan kawan-kawan. Terus posisi ketiga itu Clark mengatakan bahwa intelek lebih utama dari kemampuan jiwa yang lain. Jadi waktu itu ada sebutkan ada tiga yaitu intelek, ada kasih dan kehendak. Clark buat tulisan bahwa yang paling utama itu adalah intelek. Karena dia bilang kalau kasih kan kalau berdasarkan pengakuan iman Westminster bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah untuk mengenal Allah dan menikmati Allah kan gitu. Orang bisa mengasihi sesuatu tanpa dia mengenal. Orang bisa juga berkehendak melakukan sesuatu tanpa mengetahui terlalu banyak gitu. Sementara itu, orang tidak bisa mengenal Allah tanpa intelek. Harus ada kegiatan. Orang tidak bisa mengasihi Allah tanpa ada pengenalan terhadap Allah. Gitu. Harus ada intelek yang apa di situ, yang utama di situ, bukan kasih, bukan juga kehendak gitu. Nah, menurut Van Til ini adalah ajaran rasionalisme. Nah, ini rasionalis. Tidak boleh masa intelek lebih utama daripada dari kasih dan kehendak gitu. Nah, yang berikut adalah Clark mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi antara tanggung jawab, bahkan kontradiksi semu pun tidak antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Menurut Van Til, kita tidak usah mengharmoniskan dua ajaran ini. Biarlah mereka berkontradiksi karena kontradiksi adalah kontradiksi semu. Itu hanya kontradiksi yang semu yang nanti bisa dibereskan oleh Allah sendiri. Ini solusinya gampang kan sudah biar saja kontradiksi itu tidak usah dibereskan. Itu nanti kan Tuhan yang tahu, nanti Tuhan sendiri yang harmoniskan dua-duanya. Tidak perlu manusia gitu. Yang berikut ini adalah bahwa Allah tidak berkehendak reprobat selamat. Artinya bahwa menurut Clark, Allah tidak punya kehendak agar orang-orang yang nantinya tidak selamat, Allah tidak berkehendak untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, menurut Van Til dan teman-teman, Allah berkehendak dan tulus agar orang-orang itu selamat. Jadi mereka membedakan antara dua kehendak Allah, yaitu kehendak Allah yang bersifat kekal, yang mengatakan bahwa orang-orang itu tidak akan selamat. Tapi ada kehendak Allah yang lain yang menganulir itu, sehingga pada saat sehingga orang-orang itu akhirnya tidak selamat. Gitu. Dan Clark tidak bisa menerima dua kehendak yang saling bertentangan seperti itu. Masa berkehendak dan tidak berkehendak apa sih gitu? Ya,
Ini yang berikut lagi yang kelima adalah masalah rasionalisme Clark. Ini masalah utama sebenarnya. Yang saya beri warna kuning ini masalah utamanya, yaitu bahwa Clark mengatakan bahwa kita harus mencari rumusan ajaran yang sedemikian rupa sehingga pernyataan-pernyataan dalam Alkitab itu harmonis gitu. Jadi kalau ada yang tidak harmonis, yang kelihatan saling kontradiksi, ya berarti kita harus melakukan sesuatu, kita harus mencari cara agar harmonis. Sementara itu, Van Til mengatakan bahwa Clark itu rasionalis kalau gitu, tidak menggantungkan diri kepada wahyu Allah. Jadi dia bilang kalau seperti itu, maka Clark mencoba untuk mengetahui hal-hal yang tidak diwahyukan oleh Allah. Gitu. Kalau Clark mencoba mengharmoniskan antara ayat-ayat yang kelihatan kontradiksi, misalnya dalam Alkitab, atau ajaran-ajaran yang kelihatan kontradiksi dalam Alkitab. Jadi, dia bilang Clark rasionalis karena mencoba menggunakan akalnya dia untuk mengetahui hal-hal yang Tuhan tidak wahyukan. Itu kontroversi, Aduh, isu-isu yang diangkat. wah rumit ini. Ini yang pertama saja ini sudah bikin saya apa namanya ini sih ya, Eh, ngeri-ngeri sedap. Artinya kalau mau dibandingkan dengan zaman sekarang, ya, ya. oke lah misalnya tadi Clark ditabis jadi pendeta, Hmm, Fantil bilang ini tidak sah. hmm, Nah di luar poin yang satu ini, sebenarnya hmm, menarik juga mungkin bagi teman-teman yang sedang menyimak. hmm, Ternyata menjadi pendeta di zaman itu susah ya. Waduh, harus kuasai bahasa Ibrani, harus ya, ada studi teologi. hmm, Jadi memang ini kalau di zaman kita melihat, kayaknya Clark jadi sansak hidup waktu itu ya. Karena ya tidak ada kualifikasi yang membuat dia mudah untuk bisa mendapat jabatan itu. Karena tadi harus bisa bahasa Ibrani, studi teologi, meskipun hmm. dikecualikan begitu ya Sir ya. Ya, ya, Tapi di zaman itu kan harus ikut dua ini, setidaknya di ya, komunitasnya mereka gitu ya. ya. Itu ada keharusan seperti itu, tapi memang di dalam aturan ajaran gereja itu memang boleh ada pengecualian seperti itu asal gitu kan. Asal ini misalnya memenuhi yang lain, misalnya pemahaman dia terhadap teologi itu baik misalnya, boleh gitu. Nah, ini kan menjadi permasalahan di sini. Kenapa kok Clark tidak gitu? Itu tidak masalah lain kan gitu. Memang ada apa namanya? Ada kemungkinan untuk menjadi pendeta ini tanpa kedua kemampuan ini. Nah, saya mau agak lebih dalam ini sih. Hmm, Ini jadi bertanya-tanya dalam hati ini. hmm. Pertanyaan pertama adalah, mengapa Clark mau jadi pendeta? Setidaknya mungkin Sir bisa berbagi tentang hal ini. Oh, oke. Kalau tulisan. Yang kedua adalah seberapa ini apa sih Hmm, kuat posisi Fantil sampai kok dia apa namanya punya pengaruh untuk hmm, menulis sesuatu dan menyatakan yang tidak sah, setidaknya di hmm, zaman itu untuk poin yang hmm, hmm, satu. Oke, baik. Nah, Clark mengapa dia menjadi pendeta? Clark sendiri sebenarnya selama hidupnya passionnya adalah bidang teologi. Keluarganya itu bapak dan kakeknya itu pendeta dan dia juga di rumah sejak kecil tuh belajar teologi. Jadi bukan otodidak teologi. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa dia nol teologi sama sekali. Dia belajar teologi dan juga waktu pada saat muda pun umur belasan tahun pun dia buat tulisan yang mendukung posisi tertentu dalam gereja. Dan dia selama dia mengajar waktu itu di Wheaton College. Wheaton College itu adalah sebuah universitas Kristen yang non denominasi. Dia itu Calvinismenya itu sangat menonjol di situ di sebuah dan dia betul-betul berkomitmen dan dia mengajar orang di situ gitu dan dia juga melakukan penginjilan dengan caranya sendiri ya. Dia pada saat dia berposisi sebagai dosen itu dia ada di rumahnya itu ada persekutuan-persekutuan di mana dia ajak orang terus ada orang yang mungkin belum percaya Injil dia apa jadi dia kabarkan Injil. Jadi Clark ini sebenarnya semangatnya semangat pelayanan. Nah, pada waktu di Wheaton College, dia mengalami masalah. Karena Calvinismenya ini. Calvinisme yang ketat ini, waktu itu ada pergantian kepemimpinan di dalam Wheaton College sendiri. Awalnya itu pemimpinannya masih bersahabat dengan Clark. Tapi kemudian terjadi kepemimpinan dan dia tidak bersahabat lagi dengan Clark dan akhirnya Clark diminta mengundurkan diri. Mengundurkan diri dari sana karena ajaran dia Calvinisme itu dan dia Clark merasa kalau saya jadi pendeta kan mungkin saya bisa lebih efektif dalam
pelayanan saya gitu. Dan dia melamar jadi pendeta waktu itu, walaupun dia itu waktu sudah umur 40 waktu itu, dan dia melamar jadi pendeta. Dan dia punya banyak peluang lain untuk mengajar. Dia bisa mengajar di apa namanya di mana di lembaga di sekolah-sekolah yang lain juga gitu di situ. Tapi dia memilih untuk kembali ke Westminster, ke OPC waktu itu. Jadi dia memang sudah jiwanya jiwa pelayanan, dan dia pikir kalau dia menjadi pendeta itu akan dia lebih efektif gitu dalam melayani daripada dia, Lebih berkembang lah begitu ya, akan lebih ya bermanfaat gitu ya. betul, daripada dia misalnya menjadi dosen di sebuah universitas yang non denominasi kemudian dibenci oleh administrasi segala macam. Kalau saya menjadi pendeta kan, oh saya Calvinis gitu, ini denominasi juga Calvinis, Presbyterian lagi, kakek saya itu semua Presbyterian, saya paham ajaran Presbyterian, berarti saya kesana aja gitu. Um, Gereja itulah gereja yang memberikan kebebasan untuk bersuara ya. Jadi siapapun bisa mengatakan keberatan terhadap, tidak peduli siapa dia. Yang penting kalau kita merasa bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh gereja yang tidak sah, maka dia boleh bersuara. Dia buat surat, dia buat dokumen, dikirim ke klasik atau itu ke majelis begitu untuk dibahas dan ditindaklanjuti kalau memang itu. Itu ada kebebasan di sana. Jadi walaupun Fantil misalnya seandainya pun dia tidak punya pengaruh apa-apa, tapi dia merasa oh ini ada yang tidak beres di sini, dia punya hak dan gereja wajib untuk menerima masukan-masukan dari dia. Kira-kira begitu, Mas. Beda dengan gereja zaman sekarang ya. Oh, beda sekali. Beda sekali. Sepertinya sekarang ini kalau jemaat macam-macam langsung dipersekusi ini. Langsung masuk neraka memang. Masuk neraka memang ya. Dikeluarkan memang. Tidak ada kebebasan lagi untuk memprotes ajaran-ajaran. Iya. Tapi Ya, mungkin itu, saja pandangan saya ini terlalu general, terlalu apa namanya, pukul rata. Ya. Tapi ya gejala-gejala itu adalah. beta suka keliling-keliling di berbagai gereja dan beta lihat itu cukup akurat. Ada satu ini, ada Ya, satu lagi yang di poin masih di poin ya, satu ini. ya, Memangnya ya. dulu ini apa ya, di OPC ini Orthodox Presbyterian Church ini Hmm. ya boleh ya orang-orang yang Hmm. ini apa untuk melamar seperti itu ya dan disebut pendeta gitu. Ataukah Oh, boleh, boleh. boleh ya? Hmm. Boleh, ya. Em, Soalnya saya dengar-dengar Orang masa. tidak layak Hmm. katanya untuk disebut ada juga yang mengatakan bahwa Clark ini bukan pendeta atau apa begitu. Hanya majelis biasa begitu yang berkhotbah begitu. Oke. Kalau Clark sebenarnya sudah menjadi majelis biasa itu sebelum itu. Dia sudah jadi namanya di sana itu ruling elder, ruling elder. Jadi dia boleh berkhotbah gitu. Tapi dia belum jadi teaching elder. Nah ini yang berbeda. Jadi yang melamar itu jadi teaching elder ini, jadi pendeta ini. Jadi ada ruling elder dan teaching elder. Oke, Jadi oke. siapapun berhak selama lu ujian pendeta, ujian tuh ujian teologi lu lulus gitu. Diuji oleh para profesor, bukan uji oleh majelis yang kasih soal, dapat soal dari mana kasih sonde. Ini para profesor juga ikut di dalam, kasih ujian. Bayangkan Clark non teologi dan lolos gitu loh, lolos. Clark lolos. Bayangkan di tengah lawan-lawannya dia gitu, orang-orang yang tidak suka sama dia dari Westminster ya, karena alasan-alasan lain itu, dia bisa lolos itu menurut saya ada beberapa hal itu. Pertama mungkin masalah Clark yang memang belajar teologi bagus. Um, dan juga kejujuran dari orang-orang dari Westminster ini. Walaupun mereka memusuhi Clark, tapi mereka jujur saja, ini loh, nilai kamu bagus. Bayangkan sekarang, kalau misalnya, kalau orang tidak suka dengan satu orang, aduh, itu nilai lu kasih dapat nol nol. Nah. Nah, ini untuk yang kedua sih ya. Kebenaran yang diketahui manusia, diketahui Ya, Allah. Jadi kalau saya misalnya begini, ya. saya tahu Hmm, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau menurut hmm, Clark, berarti 2 tambah 2 4 yang kita tahu benar itu sama dengan yang Allah hmm. ketahui. Atau setidaknya kalau yang Allah ketahui 2 tambah 2 sama dengan 4, dan Ya, kita juga tahu 2 ya, tambah 2 sama dengan 4, berarti disitulah ada titik temu ya. betul, betul. Kalau
Fantil tidak ada titik temu sama sekali. Tidak ada titik temu sama sekali. Ini kayak fotokopi begitu ya. Tapi itu masalahnya adalah fotokopi juga itu beritanya sama kan? Ada kesamaan kan? Oke lah, yang lain tidak sama, tinta segala macam tidak sama, tapi informasi yang didapatkan sama kan gitu. Fantil memaknai um, gagasan tentang simplisitas ilahi atau kesederhanaan ilahi itu sebagai mencakup pengetahuan. Jadi kesederhanaan ilahi itu artinya bahwa um, apa yang Allah punya lah, Allah punya gitu, tidak di-share dengan yang lain, tidak bisa di-share karena itu adalah itu menyatu dengan Allah. Sifat-sifat Allah semuanya menyatu dengan Allah gitu. Tidak bisa di-share dengan yang lain. Menyatu dengan Allah gitu. Jadi kalau bisa di-share dengan yang lain, maka itu artinya kita memiliki Allah. Jadi kalau misalnya pengetahuan Allah yang menyatu dengan Allah. Kalau tiba-tiba kita mengetahui juga apa yang Allah ketahui misalnya, ya berarti kan kita sudah jadi Allah gitu. Itu pandangan Fantil. Dan Clark mengatakan bahwa kalau kamu memaknai ajaran tentang simplisitas ilahi dengan cara seperti itu, maka ya kita akan terjatuh dalam skeptisisme. Jadi ya kita tidak tahu apa yang kita pikirkan ini apakah benar atau salah. Pokoknya itu saja. Tidak ada hubungan sama sekali. Pengetahuan Allah ada di luar sana, pengetahuan kita di sini. Walaupun kita mengatakan sekalipun misalnya bahwa pengetahuan kita itu adalah fotokopi dari pengetahuan Allah misalnya. Ya fotokopi pun ada kesamaannya dengan sumber yang dikopi gitu. Masa misalnya kalau kita fotokopi sebuah teks yang mengatakan bahwa Indonesia merdeka tahun 1945, terus hasil fotokopiannya adalah misalnya Amerika Serikat makan kotoran anjing misalnya. Berbeda sama sekali dengan dokumen yang dikopi. Nah, ini kan akhirnya kan ya kita tidak tahu pengetahuan itu benar atau tidak gitu. Kalau kita paham bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, ya itu pasti beda dengan yang Allah pikirkan. Mungkin Allah pikirkan mungkin yang jadi juru selamat itu siapa mungkin? Mungkin Amaroni mungkin. Ini jadi masalah di sini gitu. Jadi pemaknaan Fantil tentang teori atau gagasan tentang simplisitas ilahi itu yang menjadikan pengetahuan itu menjadi mustahil. Kita mustahil punya pengetahuan. Iya. Jadi memang Fantil sangat menekankan pembedaan antara pencipta dengan ciptaan ya. Betul. Sangat tidak, itu semacam tidak bisa dikompromikan mungkin ya. Ya. Dan itu dianggapnya sebagai sesat loh sama dia. Makanya Clark tidak berhak untuk menjadi pendeta karena itu. Jadi sudah ada sangat mendasar menurut dia. Jadi isu pentabisan ini itu isu lain. Kemudian gagal dalam isu pentabisan. Mungkin mereka berpikir kalau misalnya kan masalah pentabisan ini dikatakan syah nanti, berarti harus cari alasan lain dong gitu. Mereka cari alasan dapatnya seperti ini. Nah, kembali kita berpikir bahwa ini pasti ada, tidak mungkin ini tidak ada hubungan dengan konteks-konteks yang kita bicarakan tadi gitu. Tidak mungkin tidak ada. Kita manusia dan mungkin dalam hal tertentu mungkin kita bisa objektif ya, tapi tidak setiap saat kita akan objektif. Tapi yang menarik satu lagi bagi saya ini apa? Soal kontradiksi. Ini memang kayaknya dua hal yang, waduh, ini bertolak belakang. Satunya bisa menjelaskan tidak ada kontradiksi antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Memang ini topik yang sangat berat ini kalau di Calvinis ya dengan orang Arminian. Fantil menyerahkannya pada kondisi yang biarlah tetap misteri. Betul. Akhirnya kan gini, coba mau pikir seperti ini. Kalau seperti itu ya berarti kan saya bisa bisa mengemukakan dua pernyataan yang saling kontradiksi sekaligus. Tapi kita bilang sudahlah, itu Tuhan yang akan bereskan kan gitu. Beres kan? Tidak perlu saya bisa tipu orang dengan cara seperti itu kan gampang. Saya kasih ajaran A, ajaran B yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Terus ada yang protes, saya bilang tidak boleh, itu nanti kamu tuh sudah terasuk oleh roh rasionalisme, jadi tidak boleh protes. Itu kamu mencari-cari tahu saja gitu. Aduh. Nah ini implikasinya bahaya gitu buat kita. Pandangan seperti ini. Gampang, itu memang sangat gampang, cara gampang.
Sudah kalau ada yang kontradiksi ya sudah Tuhan pasti tahu itu. Tuhan tahu. Hanya mungkin belum diberitahu ke kita Dan tidak akan diberitahu. dan tidak akan diberitahu. Iya. Kita Ah, harus puas dengan bilang oke Tuhan di hadapan Tuhan tidak ada kontradiksi di sana. wah, ini implikasinya besar kalau dalam dunia apologetik ini ya. Besar, besar, sangat besar. Iya. Belum lagi Nah, kalau di apa namanya ruang-ruang apologetik itu kan kalau ada yang kontradiksi kan orang menolak. Nah, kalau kita berpegang pada posisi ini, ngeri-ngeri sedap ini. tapi ada posisi juga bisa jadi begini, teman-teman infantilian akan bilang seperti ini, oh kami akan menggunakan logika dalam hal seperti ini untuk mengharmoniskan, tapi itu anggap saja sebagai reduktio ad absurdum gitu. Tapi tampaknya kedua yang poin yang terakhir soal reprobat ini Hmm, hanyalah turunan dari yang soal kontradiksi ini. iya, Ya. iya, iya, betul, Karena kalau betul. Fantil bilang Allah berkehendak, jadi ada kehendak yang umum Hmm, untuk semuanya selamat, hmm. tapi pada akhirnya tidak selamat, ya biarkan Kan, saja kontradiksi ya. secara semua. Waduh, Lebih enak kan? Jadi infantilian lebih enak, tuh tidak perlu pikir-pikir sulit-sulit. ya tidak perlu pikir sulit-sulit memang. Ya. Wah, jangan-jangan saya berubah jadi Fantil ini karena Nah itu udah selamat, selamat. menghindari hal-hal yang membuat rumit. Gitu. Tidak perlu di itu kok, Tuhan tahu semua. Jadi Anda juga bisa tipu orang, misalnya, tapi misalnya menerjemahkan satu ayat dengan cara yang sangat berbeda dengan ayat lain dan sudah biar Tuhan yang itu kan. Tuhan yang apa namanya? Yang selesaikan semua. Nanti kalau kita ketemu Tuhan, nanti Tuhan kasih tahu kita kalau memang Dia mau kasih tahu. Oke, Kira-kira siap.